Yo Juragan, ini Om Jin sekarang sudah ada di pantai Jerman, di mana Om Jin akan menunggu seorang rekan pariwisata, teman seperjuangan di pariwisata, teman satu komunitas di Kopi Bali. Jadi kita akan mencoba membuat sebuah diskusi singkat, sekaligus Om Jin akan wawancarai beliau bagaimana sih daya dan upaya beliau dalam dalam mensolusikan aktivitasnya atau mencari income tambahan di masa pandemi ini. Seperti yang kita ketahui, di masa ini kebanyakan penggiat pariwisata sekarang sedikit mulai bingung, atau bahkan sudah ada yang sangat bingung karena pekerjaan kita benar-benar sudah tidak ada. Nah, jadi ini salah satu orang yang Om Jin lihat dan Om Jin perhatikan, orang yang bisa sukses dalam kondisi apapun, karena beliau tipikalnya tipikal pejuang banget. Nah, nanti kita sembari tunggu beliau, Om Jin mau ngopi dulu dan Om Jin akan tunjukkan sedikit pesona pantai Jerman. Yuk. Yo Juragan, ini Om Jin sudah kedatangan teman yang tadi Om Jin tunggu. Namanya adalah Pak Mangasi. Kebetulan beliau ini rekan Om Jin di komunitas Kopi Bali, dan juga beliau bagian dari ASPI ya Pak ya? Iya, ya. ASPI Regional Bali. Ya, Jadi, DPD Bali. DPD Bali. Jadi bagi Om Jin, Pak Mangasi ini salah satu panutan dan Bisa aja. dan sosok penggiat pariwisata yang sangat aktif banget. Nah, jadi kalau nengok timeline media sosialnya aktif banget ya pokoknya. Panutan banget. Status lebay sih sebenarnya. Kita sambil nyantai nih Pak Mangasi. Iya. Ayo seruput dulu Pak Mangasi. Ini apa? Es gula? Es gula nih. Om Jin kopi susu. Es gula ini hanya ada di Bali kan ya? Masa ada di Bali doang? Biasanya sih. Memang mantap kalau diskusi sambil ada kopi susu sama minumannya Om ya? Ya. Nah Om, Ya. diskusi ringan aja nih. Ya. Jadi kita semua ini kan terdampak nih ya, sektor pariwisata ini yang paling parah lah akibat Covid. Ya, benar-benar. Ini udah bulan ke-5 kalau terhitung Maret ya. Iya. Jadi mungkin 4 bulan kita tanpa income nih Om. Bener kau? Bener banget Om. Jadi mulai kita terima tamu terakhir itu tuh Februari akhir lah. Maret masih ada nggak? Maret ada, cuman kayak 1-2 gitu lah, maksudnya lebih ke tur-tur biasa lah gitu. Tapi proyek-proyek grup kita Februari lah, Februari. Kurang lebih sama. Maret, karena awal Maret kan dikonfirmasi kita ada yang positif ya. Itu memang langsung berdampak ya. Langsung zero sih sampai hari ini. Sampai hari ini benar-benar nggak ada. Boleh dibilang mati suri Juragan. Ya. Semoga nanti bangkit sih.
Nah, ini ngomong-ngomong nih Pak Pangasih, Iya, iya. kita sudah 4 bulan tanpa income kurang lebih, udah memasuki bulan kelima. Tapi saya yakin Pak Mangasih ini tipikal orang yang kreatif banget dan bisa survive lah di masa-masa pandemi ini. Aktivitas apa atau kesibukan apa nih yang Pak Mangasih kerjakan di saat pariwisata kita seperti ini? Ya, sebenarnya sih kalau boleh cerita dari awal, tadinya tuh kami pribadi di kantor nggak berekspek tuh bahwa COVID ini sampai sejauh selama ini, sampai selama ini gitu. Jadi waktu kita Maret lockdown, PSBB lah kita segala macam, kalau wisata drop, ya udahlah mungkin sebulan 2 bulan gitu. Sebulan 2 bulan. Ternyata makin di sini makin ini ya, makin drop ya. Nah, akhirnya kita nih diskusi sama anak kantor gitu, apa ya kayak gitu. Memang jujur ya, memang kantor kita langsung tutup sih Om gitu. Maksudnya pada saat itu juga Maret itu. Maret ya. Tapi kita sekarang kita mikir, maksudnya kan nggak bisa begini ya, maksudnya terus nggak ada aktivitas, harus survive kayak gitu. Akhirnya kita punya ide itu kita buat ini Om, online shop. Oh, online shop. Online shop. Kita pikir saat itu wah ini yang paling cepat gitu loh. Maksudnya kita tuh jadi kebetulan saya punya teman, yaitu ownernya produksi madu gitu loh, di Bali gitu ya. Akhirnya saya kontak beliau, saya bilang boleh nggak kita yang jualin, marketingin segala macam. Akhirnya kita deal. Nah itulah salah satu usaha kita langsung putar semua, tim saya juga jadinya ya jualin madu Om. Berarti sekarang jualan madu. Dari madu. Bulan apa nih Om? Dari bulan Maret sih langsung. Berarti Pak Mangasih ini actionnya cepat termasuk. Iya. Karena kan biaya juga Om, kan biaya jalan terus gitu. Maksudnya tim kita di lapangan juga kan benar perlu harus dapat income juga. Benar. Akhir Maret sih sebenarnya. Karena kita pikir terlalu lama kalau kita nganggur. Waktu itu kan sempat nganggur lah, kita memang nggak ada kegiatan 2 minggu atau 3 minggu ya kalau nggak salah itu. Nah akhir Maret tuh baru kita benar-benar resmi jadi jual madu, produk madu kayak gitu. Dan ada beberapa item produk lain, tapi mainnya adalah kita madu. Berarti ada beberapa item lain, cuman yang paling utama kita madu. Dan penjualannya paling besar madu. Gitu. Ini masih jangkauannya masih area Bali aja atau sudah keluar Bali atau bahkan keluar negeri? Puji Tuhannya sih udah Om, maksudnya justru ini nih karena kita kan di bidang pariwisata Om. Betul. Banyak kenal lah ya klien-klien, relasi teman, saudara gitu. Awalnya pasti yang deket-deket dulu kan gitu. Tapi sering berjalannya waktu bahkan sudah ada yang kita kirim ke Malaysia. Malaysia. Kita udah kirim ke justru mohon doanya Om, kita lagi ada tender tuh mau kirim ke Amerika. Mantap ini. Cuman memang cuman memang persyaratannya banyak banget yang diminta dari kayak FDA-nya, kayak food and drug-nya, organisasinya di Amerika. Itu harus ada madu kita tuh harus diuji lolos nggak dari bakteri apa segala macam gitu. Tapi so far memang madu memang yang paling kita konsumsi sekarang, maksudnya memang kita jor-joran ya kayak gitu. Kalau luar Bali, Indonesia sih mungkin rata-rata udah semua daerah udah gitu. Luar biasa ini. Maksudnya ya sama dengan produk pariwisata maksudnya kan kita juga kliennya kan banyak dari luar Bali ya gitu. Benar. Dari ya pokoknya luar Bali lah Om, yang kayak gitu sih. Berarti Pak Mangasih ini memanfaatkan relasi yang sudah ada ya waktu zaman pariwisata ya. Di luar kita memanfaatkan strategi marketing juga, kebetulan kita juga banyak iklan di sosial media gitu ya, jadi kayak Instagram, di ABS, terus bahkan TikTok nih sekarang. Terus sekarang saya lihat itu, saya penggemarnya Pak Mangasih. Jadi kita memanfaatkan sosial media gitu. Maksudnya karena kita pikir kalau kita bergerak sendiri kayaknya susah Om. Berat ya. Jadi namanya marketing itu pasti networking loh. Selalu. Jadi misalkan Om Jin juga kan pasti punya lah kenalannya. Bahkan kalau saya nggak salah Om Jin kan juga kan sekarang mainnya es krim kan. Jadi linknya juga kan di mana-mana juga gitu. Dan kita juga sharing kan. Market ini ini gitu. Jadi kayak sharing ilmu itu penting lah. Maksudnya untuk juga kita beda produk kok. Gitu. Even sama produk pun
buat saya nggak masalah, yang penting kita udah usaha, Ya. udah create marketingnya, harganya juga bersaing, kualitasnya, itu pasti akan ke kita kok. Kalau nggak ke kita ya belum rezeki gitu. Ya. Gitu sih Om. Ini salah satu kenapa saya senang nih Pak Mangasih bisa hadir dan kita bisa wawancara kecil ini Pak Mangasih, karena memang salah satu sosok yang saya kagumi nih dalam survival ini adalah Pak Mangasih ini. Satu, tindakan Pak Mangasih cepat dan memang perhitungannya matang nih. Jadi saya ini perlu beberapa bulan sebelum menemukan pakem yang lain di luar pariwisata Om. Ya. Jadi Om cerita saya juga ya. tapi Pak Mangasih ini akhir Maret sudah ketemu income baru lah ya Om ya. Ya, at least Pemasukan nggak se-income waktu pariwisata sih, Benar, Om, tapi pastinya. at least kita bisa tetap ya kita ada semua cuan-cuan dikit. benar. Kita semua tahu lah ini kan namanya kayak side bisnis ya. Jadi income-nya mungkin tidak sekuat waktu di pariwisata, at least nilai-nilai survivalnya itu yang bisa jadi inspirasi bagi saya gitu loh. Cepet banget, akhir Maret sudah bergerak. Kemudian saya lihat juga di media sosial, bahkan sekarang merambah ke TikTok. Memang Pak Mangasih ini jago dalam membranding produk ataupun personal branding. Intinya saya sih lebih ke personal branding dulu. Jadi kalau personal branding kita udah strong, apapun yang kita jual, mudah-mudahan sih orang tuh ngikut lah ya gitu. Maksudnya lebih mudah lah untuk meyakinkan. Benar. Apalagi brand yang kita bangun itu bukannya bilang saya baik, tapi maksudnya kayak ya brandingnya ya positif. Oh ya ternyata dia konsumsi madu. Dan maksudnya kita jualan ya kita juga rasain gitu. Sama mungkin lah pasti juga sebelum create rasa ice cream pasti juga udah tes market kemana-mana. Saya juga lakukan itu Om. Saya juga endorse. Saya minta pendapat orang yang bener-bener real ya. Maksudnya jangan bohong gitu loh. Nah, karena saya nggak tahu kenapa, maksudnya produk madu ini tuh saya cukup confident. Kenapa? Karena saya juga dari awal tuh nyobain gitu. Maksudnya saya suruh orang-orang terdekat saya nyobain dan kasih ada review, jangan sampai bohong atau gimana. Nah, kalau misalkan dari semua yang saya kasih misalkan 90% enak, ya mungkin enak gitu. Kalau cuma 1-2 itu hal biasa. Kita nggak bisa nyamain semua isi kepala orang ya kayak gitu. Kayak es krim lah Om gitu. Setuju. 90%, 99% bilang enak Om, positif, enak Om. ya. Tiba-tiba ada yang bilang nggak enak, ya nggak apa-apa. Emang itu memang masukan selera juga lah, itu gitu. selera jadinya. Lebih selera ya benar-benar kayak gitu sih. Kalau saya sendiri memang sudah membuktikan juragan. Dulunya saya juga jualan madu sebenarnya. Masa? Iya. Nggak pernah dengar. Iya serius, saya jualan madu. Bukannya pengkonsumsi madu, tapi dari Malang ya Mas. Sempet jualan, ngambil dari rekanan di Malang. Tapi setelah saya coba madu Pak Mangasih, ya saya nggak pede jualan madu saya. Tapi emang madunya Pak Mangasih ada kualitas. Ini saya lihat Pak Mangasih udah bawa madunya. Iya, kebetulan saya bawa nih. Promosi kecil-kecilan ya gitu. Jadi brandnya kita tuh sebenarnya Bali Honey. Jadi ini produksinya ini di Karangasem teman-teman. Dari lokal Bali ya. Lokal Bali di farming. Saya juga kasih tahu juga ceritanya kenapa ini bisa kita mau produk ekspor ke Amerika, karena kita ketemu bukan investor kayak pengusaha. Dan ternyata dia itu memang jualin produk-produk yang dari Bali, khusus produk-produk Bali. Jadi dia waktu kita ketemu, nah saya kasih tahu nih Om, maksudnya kita the power of social media ya. Saya ketemu beliau ini dari marketplace. Beruntung banget. Ya maksudnya tiba-tiba dia lihat iklannya kita, terus dia kontak saya. Dia beli pertama, dia misalnya kayak tes mungkin pertama bagian terus akhirnya dia kontak saya terus ngajak ketemuan gitu. Kayak dia bilang bahwa akhirnya dia setelah ketemu dia bilang saya ini sebenarnya pengekspor gitu sudah 10 tahunan, dan dia ada beberapa store gitu di Amerika, ada kayak kalau nggak salah 4. Nah sampai ditunjukin juga store-nya itu semua produk Bali. Jadi possibility-nya selain madu sebenarnya bisa kita explore sih gitu. Tapi yang dia bilang saya udah coba nih, dia bilang dan jujur saya suka. Nah akhirnya dia bilang dia mau, bahkan ya saya nggak tahu ya benar-benar berjalan, dia mau tuh eksklusif Amerika, distributor Amerika yang pegang. Tapi kalau misalkan itu kita ada minimum kayak per tahun harus omset berapa gitu, berapa baru kita mau eksklusif. Dia menyanggupin itu. Jadi kalau misalkan nanti ada bayar-bayar dari Amerika, kita tinggal lempar ke dia. Nah, itu kayak perjanjian yang lagi kita urus. Ini status dealingnya sudah sejauh mana kira-kira Pak?
Dealingnya sih udah status, kita udah kasih pricing sama kita paling ribet sebenarnya pengiriman shipping karena ini kan madu. Jadi ini perlu approval dari FDA. Nah kebetulan sebelum ketemu beliau ini ownernya yang produk madu Bali Honey ini sudah di assist sama ada namanya itu kayak Global Honey Protecting. Jadi itu semua pengrajin pengusaha madu itu ada kesatuannya. Nanti akan itu mereka lebih protect tuh yang kualitas madu gitu loh. Nah itu semua dipilih. Nah termasuk ini. Nah ini sudah dapat suratnya dari FDA approvalnya. Jadi cuman itu harus dipasarkan di sana di global honey protecting ini. Tapi kalau untuk Amerika cuman udah lolos FDA-nya akan lebih mudah gitu. Lebih menunggu proses approval FDA sih. Maksudnya dari izin Amerikanya sana gitu. Oh ya, satu lagi ilmu nih. Di Australia ini belum nggak bisa. Australia nggak bisa karena protecting dari negaranya. Mereka memprotek khusus madu atau seluruh madu. Madu. Itu belum approve sama sekali. Mungkin jadi, mereka juga menghasilkan madu kali biar menghasilkan memang. Justru mereka menghindari karena ini kan madu ini kan dari lebah ya. Mereka memprotekting lebah yang di sana juga. Gitu. Jangan sampai. Pokoknya mereka setiap negara punya lah aturan sendiri lah ya. Aturan sendiri. Ya seperti itulah yang mudah-mudahan sih. Kalau bisa tembus Amerika ini luar biasa ini. Ya mudah-mudahan sih. Masih ini. Yang penting kita usaha ya. Usaha dulu. Benar. Tapi kan di luar itu, ya at least madu ini bisa. Ya kasarnya kita, ini kan jualan ya. Yang penting kan ya bisa laku dan memang cocok gitu. Nggak usah mimpi banyak. Yang penting bisa survive. Buat saya sih sekarang terus gitu sih. Nih mohon maaf nih Juragan, ini ada back sound suara gonggongan anjing karena memang kita lokasi di pantai nih. Ya, Pantai Jerman. Ini Pantai Jerman, tempat yang sangat nyaman buat ngopi, ngeteh ataupun makan berat. Tapi sayang ya lagi mendung hari ini. Sayang mendung. Jadi biasanya kalau nggak mendung ada sunsetnya Juragan. Satu hal nih yang saya dapat nih dari Pak Mangasi ya. Jadi berarti tadi pertemuan dengan calon investor lah boleh dibilang ya, atau calon distributor partner ya, calon partner di Amerika itu berasal dari marketplace ya. Berarti secara tidak langsung marketplace ini sebenarnya adalah usaha iseng-iseng ya, dimana kita ngepost ya. Kita kan nggak akan tahu kita siapa benar kita toh. Iya benar. Nah kan saya juga sering cerita sama Om ya, bilang posting di sini, posting di sana gitu maksudnya. Karena kan kita juga mempelajari market kita ya, gitu. Maksudnya dengan harga madu tuh ya cukup lumayan ya, kalau nggak murah lah, nggak murah gitu. Tapi nah momennya kan pas lagi pandemi ini tuh kayaknya nggak masuk nih, kayak lemon, ingat nggak kita dulu jual lemon ya. Jadi teman-teman partner lemon nih dulu waktu awal-awal kita kerahkan tim kita kopi Bali ya. Sebetulnya saya buka lapak di pinggir jalan tuh, saya jualan tuh lemon. Reseller lemon. Tapi buat saya sih nggak masalah sih. Itu bagian dari perjalanan. Maksudnya gini, kita akan ingat loh tahun 2020 ini buat pelaku pariwisata. Tahun yang berat lah. Tahun yang berat. Dan sorry nih teman-teman, saya bukan yang mau ingin pariwisata ya gitu. Tapi kayaknya saya juga belajar nih. Kita sering bicara ya Om ya. Maksudnya bahwa kita nggak akan mungkin berharap pariwisata terus gitu. Jadi makanya ya kalau saya boleh info, ini madu akan saya seriusin sih gitu. Tapi pariwisata tetap jalan gitu. Maksudnya kita harus punya kayak usaha yang lain lah gitu. Mungkin teman-teman pariwisata yang lain juga udah punya sih. Tapi jujur saya pribadi, cuma pariwisata Om. Gitu. Begitu sekali dropnya kayak apa ya? Langsung lumpuh beneran. Nah, ingat nggak dulu kita kayak ada Gunung Raung lah, bencana alam masih bertahan, teroris masih bertahan. Cuman seminggu 2 minggu kan gitu. Malah habis itu bakal ini kan. Benar. Nah ini airport close. Airport close ini udah satu ini nih buat kita nih. Maksudnya kayak bencana lah, pukulan berat lah buat kita. Ya kalau udah nggak ada airport, ya siapa yang datang? Benar. Ya kayak gitu sih. Ini sebenarnya diskusi kita menarik ini Pak. Cuman kita jangan makan waktu lama-lama. Tapi intinya saya salut dengan Pak Mangasi. Saya banyak belajar dari saya doakan biar Pak Mangasi sukses dengan usaha barunya. Beberapa pelajaran yang saya dapat dari Pak Mangasi seperti posting di digital marketing, marketplace, media sosial.
jangan terlalu berharap dulu, yang Nah. penting usaha dulu, Iya. eksekusi dulu. Kita nggak tahu Dari siapa kita? ya, jodohnya kita akan kemana. Benar. Ya syukur-syukur nanti ternyata deal dengan Amerika itu Jadi akan menjadi kayak suatu ladang bisnis lahan baru, ya. kita ya kayak gitu. bahkan bisa mungkin mengimbangi atau bahkan jadi main income ya. income kita. Karena pariwisata juga kita masih tetap berharap akan Oh bangkit. pasti. Cuman masih masa pandemi kita nggak boleh menyerah, kita harus kreatif Pak. Kreatif ya. Seperti Pak Mangasi ini. Ya. Ya gitulah dari kami Juragan. Jadi saya berharap teman-teman pelaku pariwisata atau penggiat pariwisata lainnya juga bisa kreatif. Ya. Kita nggak harus memproduksi barang hasil karya kita sendiri, Nah, namun bisa dengan membantu menjualkan produk yang ya jadi tepat di reseller, pasaran ya, jadi reseller, reseller, dropshipper, mau dropshipper. apapun namanya, mau thrift, mau Hmm. apapun itu namanya. Hmm. Yang penting bisa kita making income lah. Gitu. Ya, Maksudnya mau berapapun itu, intinya kadang-kadang tuh bukan soal untungnya sih. Nah, Kita ada aktivitas gitu. usaha dulu ya, Usaha aktivitas dulu lah, dulu, benar, misalnya gitu. benar. Jadi kita kan nggak akan tahu gitu Benar, rezeki kita benar. akan di mana. setuju. Kita nggak akan tahu rezeki kita ada di mana. Ada nih. di mana, Nah, gitu. jadi kita sebar aja benih-benihnya. Ya benar. Nah, jadi kalau Pak Mangasi tekniknya itu memang banyak di media sosial, personal branding produk dan personal branding, dan cukup berjalan bagi saya. Ya. Bahkan Pak Mangasi merupakan panutan saya karena ketika saya buka media sosial kok ada aja iklannya Pak Mangasi. Jadi saya terpancing, saya harus jangan ikut juga. Jadi dan sekarang kita memang saling support di Iya, mana iya, pasti, ada pasti. komunitas di media sosial yang Oh, ramai, kita saling sharing. Selalu bilang, "Ah, "Pak, ini Pak, ini bagus benar." ini. Marketnya ini begini-gini Benar. gitu kan maksudnya. Ya, jadi Dia nggak tahu kan, nyoba aja Benar, market benar. baru gitu. karena di saat seperti ini penggiat pariwisata tuh sudah tidak ada kompetisi lagi Pak. Kita tuh semua harus bahu Bahu membahu. Ya. Kita terdampak semua. Jadi Benar. bantuan dari teman meskipun infonya sangat kecil itu Ya. sangat bermanfaat. Wah, siap. Terima kasih banyak Pak Thank you, Mangasi. thank you, Om Semoga Jen. sukses Thank you dengan banget. madunya. Makasih lo udah diajakin ini. Sini dikit Pak, nggak kelihatan tuh. Oh ya. Oke. Thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi. Kita nanti ambil wawancara dengan Salam beberapa pariwisata ya. salam pariwisata. Salam pariwisata gimana? Gimana ya salam pariwisata? Gini aja deh, jempol aja. Sukses terus Pak Mangasi. Thank you, Oke. thank you. Salam kopi susu.